Sementara itu pemirsa, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar sepakat mengesahkan APBK Aceh Besar tahun anggaran 2024. Pengesahan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna Kota Janto pada Selasa sore 28 November 2023. Rapat pengesahan APBK tersebut dihadiri PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, didampingi Sekda Dr. Handes Sulaimi, Ketua DPRK Iskandar Ali, para wakil ketua dan anggota DPRK, unsur Forkopimda, para staf ahli bupati, para asisten Sekdakap, dan kepala OPD. Memang nggak salah ya. Hari ini mau pas 4 tahun semenjak Danyo diambil sumpah. Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRK dan para kepala OPD yang telah bekerja maksimal sehingga APBK Aceh Besar tahun anggaran 2024 sudah dapat disahkan. Dirinya berharap APBK Aceh Besar tahun anggaran 2024 terus diupayakan dalam rangka menjalankan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan perekonomian, pelayanan publik dan pelayanan sosial bagi segenap warga masyarakat Aceh Besar. Apresiasi juga diberikan kepada tim anggaran yang sudah bekerja maksimal selama ini. Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menerangkan, di saat perekonomian dunia yang tengah dihadapkan dengan berbagai gejolak geopolitik global, persoalan global menjadi permasalahan utama. Persoalan global ini menjadi salah satu permasalahan utama dan isu strategis nasional yang berimbas pada perekonomian negara, perekonomian Aceh pada umumnya, dan perekonomian Kabupaten Aceh Besar khususnya. Maka sistem pengelolaan keuangan untuk tahun anggaran 2024 mengutamakan efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Iswanto melanjutkan, pada tahun anggaran 2024 mendatang, pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum keluar dari kondisi keuangan yang sulit. Menanggapi hal ini, anggota DPRK Aceh Besar Rahmat Aulia mengharapkan Pemkab Aceh Besar lebih kreatif dalam hal peningkatan sektor pendapatan daerah. Dirinya menilai Kabupaten Aceh Besar memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk peningkatan PAD, seperti sektor pariwisata, perdagangan, industri, hingga galian C. Kita kemarin melakukan paripurna pengesahan anggaran tahun anggaran 2024 hari Selasa kemarin, dan alhamdulillah pemerintah dan DPR telah sepakat untuk pengesahan APBK kita di tahun 2024, yaitu sekitar 1,8 triliun. Nah, ini kita lihat jauh lebih menurun dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Di tahun 2019, anggaran 2019, 2020 sampai 2021 kita sempat di angka 2 triliun lebih. Nah, ini kenapa kita lihat berkurang? Mungkin ada beberapa persoalan yang kita hadapi, termasuk kemarin masalah COVID-19 yang membuat banyak daerah dan juga negara kita mungkin dari segi ekonomi sangat kesulitan untuk melakukan pendapatan bagi negara. Nah, hal tersebut juga terjadi karena faktor-faktor lain, seperti kalau di Aceh kita ada dana otsus, tapi itu juga sudah berkurang dari 2% menjadi 1%, sehingga itu juga membuat APBK kita jadi menurun. Jadi sekarang di kisaran 1,8 triliun dibandingkan sempat 2,1 triliun. Nah, menghadapi persoalan itu, kita DPR mengharapkan khususnya kepada pemerintah ini untuk lebih kreatif dalam hal peningkatan di sektor PAD. Karena kita lihat tadi di otsus sudah berkurang, di DAU dan DAK juga pemerintah pusat juga mungkin mengencangkan ikat pinggangnya untuk kabupaten kota, sehingga mau tidak mau daerah pemerintah kabupaten itu harus lebih kreatif dari sektor pembiayaan ataupun pendapatan di sektor PAD, baik itu retribusi daerah maupun juga pajak daerah. Aceh Besar kami melihat cukup banyak potensi yang bisa kita gali, terutama dari sektor pariwisata yang bisa kita kembangkan, kemudian juga sektor parkir dan juga pasar. Nah, ini beberapa sektor yang potensi yang bisa kembangkan untuk PAD di Aceh Besar. Kemudian juga ada pabrik dan juga galiansi serta mungkin hasil alam lain, ini bisa juga menjadi peningkatan bagi pemerintah di Kabupaten Aceh Besar.
Rahmat Aulia menyampaikan DPRK mendukung upaya Pemkab Aceh Besar dengan melahirkan regulasi dalam mengenjot peningkatan pendapatan daerah ke depan. Nah, kita tentu berharap kepada PJ, Bupati Aceh Besar, dan beserta OPD, stakeholder terkait ini lebih fokus untuk peningkatan. Tentunya kita DPR juga mensupport, mendukung, termasuk mungkin dalam melahirkan regulasi-regulasi yang bisa menunjang bagi pemerintah, mempermudah untuk memperlancarkan proses peningkatan bagi PAD di daerah. Ini kita terus mengenjot, mengontrol, mengawal dan juga memberi motivasi kepada pemerintah untuk terus bisa meningkatkan PAD dengan kreativitas yang kita terus dorong di tingkat pemerintah Aceh Besar. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.